Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat sore, selamat kita beribadah kembali di tempat ini, disemuakan kebaikan Tuhan dan disemuakan kasih daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan
kehadiran Engkau penyembah pujian dan syukur kami. Inilah kami Tuhan Yesus dalam jemaat Engkau ya Bapa. Kami rindu untuk memuji mengagungkan nama-Mu. Kiranya Bapa hadirat Tuhan dari tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan mengagungkan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi kami bersyukur. Inilah keberadaan kami. Puji nama Tuhan. Mari kita puji. Ada kuasa di dalam Tuhan.
terima kasih kami bersyukur sampai hari ini mengantar kami, memelihara kami, sehingga kami boleh datang ke rumah suci ini, sehingga kami boleh mengikuti membesarkan nama Tuhan. Terima kasih atas pujian yang kami persembahkan dari Bapak Sejarah Bantul. Kami akan memberikan kepercayaan apa yang telah Kau berikan pada kami. Kami percaya Kau sisihkan, kuduskan, terlebih dahulu. Kami percaya Kau akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berkorban. Haleluya.
yang baik, Allah yang setia Tuhan. Engkau kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Salam. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya memperkenalkan diri saudara. Banyak yang gak kenal sama saya. Nama saya Pendeta Wahyudi Setiowidodo. Pelayanan saya di GPI Jatigui, Sumber Pucung, Karangates. Saya tadi berangkat jam 2 dari sana karena macet ya, sampai sini jam 5. Saya datang dengan istri saya yang paling cantik, boleh berdiri karena ada 3 perempuan saudara. Nanti supaya saudara nggak salah, bujuku sih nanti. Ya, istri saya bangkit berdiri, pojok lain. Nah, ini istri saya namanya Pendeta Yuli, ya beliau dulu ini jemaat di Elohim. Saya bersama dengan Ketua Wilayah Malang Raya, Wilayah 8 Malang Raya, Pendeta Willy Rawis. Dia ada di depan, boleh melambaikan tangan. Ya. Nah, istrinya Ibu Foni, ya ini saudara. Yang kedua dengan Sekretaris Wilayah Bapak Pendeta Silvanus Agustinus. Yang di tengah ini saja yang paling ganteng. Juga istrinya di tengah Ibu Lea. Ya, jadi kita datang ke sini itu dengan istri kita sendiri ya Bapak Ibu Saudara. Istri yang sah, istri yang pertama dan yang terakhir. Dan puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman tersebut berikan tema kesetiaan. Nah, tadi lagu penutup tadi itu menguatkan firman Tuhan pada sore hari ini bahwa sekalipun gunung itu tidak berpindah, sekalipun masalah itu tetap ada, kita percaya Tuhan yang setia, yang punya kuasa, yang sanggup memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Yang penting Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Yang penting Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Kita lihat kehidupan pada saat Yusuf yang ada di dalam penjara. Yusuf dibuang, Yusuf ada di dalam penjara. Gak ada seorang pun yang menolong, gak ada seorang pun yang peduli. Bapak ibunya berpikir Yusuf ini sudah mati, tetapi Allah yang setia menyertai Yusuf. Sehingga firman Tuhan katakan di mana Yusuf berada, di rumah Potifar pun diberkati oleh Tuhan, di penjara pun diberkati oleh karena satu orang yang setia yang bernama Yusuf itu. Mungkin orang berpikir pada saat mana Tuhan, mana Allah yang menyertai Yusuf? Kok keadaannya seperti itu, dia ada di dalam penjara? Tetapi waktu yang Tuhan nyatakan tidak pernah terlambat. Pada waktunya Tuhan, Dia mengangkat Yusuf setinggi-tingginya menjadi orang kedua di Mesir. Saudara, kalau kita melihat kehidupan kita seperti ini kok begini-begini saja ya, saya ikut Tuhan. Sepertinya nggak ada perubahan. Tunggu waktunya Tuhan. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Tuhan bisa memberkati menolong orang lain, Tuhan yang sama juga sanggup memberkati kita. Kalau Tuhan yang sama bisa memberkati gereja yang ada di kota, Tuhan yang sama juga sanggup memberkati gereja yang di desa. Pelayanan saya buat desa, saudara, lebih di desa lagi. Tapi di situ Tuhan memelihara, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan saudara, setia itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya berpegang teguh pada janji, ya, punya pendirian, juga patuh, taat, tetap dan teguh hati dalam persahabatan. Sedangkan kesetiaan itu adalah keteguhan hati, ketaatan dan atau kepatuhan. Jadi setia itu menyangkut banyak aspek. Ketaatan kita, ketundukan kita kepada pemerintah, kepada gereja, kepada hamba Tuhan, kepada pimpinan, juga kepada Tuhan. Nah saudara, di Amsal 20 ayat yang ke-6, saya baca Amsal 20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amsal Soleman mencatat, dikatakan banyak orang yang menyebut diri baik hati. Akeh, saudara, lek wong baik hati itu akeh. Dia suka memberi itu baik hati. Ketua wilayah baik hati. Pak Silvanus baik hati. Kesetiaannya, saya nggak berani komen, saudara. Karena kesetiaan itu perlu diuji.
Apakah kita ini hamba yang setia? Apakah kita ini anak Tuhan yang setia? Tuhan uji sampai pada garis akhir kita. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan sekarang bagiku tersedia mahkota kehidupan. Itu juga diberikan kepada, bukan hanya kepadaku, tapi bagi orang yang menantikan kedatangannya, orang yang setia. Jadi kalau baik hati itu orang bisa tahu, tetapi setia itu perlu diuji. Orang katakan, wah, aku suami yang setia, aku istri yang setia. Perlu diuji. Oh, aku jemaat yang setia, aku anak Tuhan yang setia. Perlu diuji. Pada saat pemuda rajin bergereja, rajin beribadah, tapi pada saat mau nikah, beda agama, meninggalkan Tuhan. Apakah itu setia? Setia ini perlu diuji. Sehingga dikatakan banyak orang yang mengaku diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Di 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9, Allah itu adalah Allah yang setia. Kenapa Dia menuntut kita anak Tuhan, gereja Tuhan, untuk kita ini setia? Karena Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Juga setia ini salah satu daripada buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kesetiaan itu salah satu dari buah roh. Yang berikutnya, saudara, Tuhan juga cari orang yang setia. Matius 25 ayat yang ke-21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, Tuhan itu mencari orang yang setia. Tuhan mencari hambanya yang setia. Kita merasa kehilangan gereja yang tempat ini, merasa kehilangan tinggal oleh Ibu Gembala Ibu Wijiati yang setia melayani Tuhan. Saudara, orang bisa dikatakan setia kalau mengiring Tuhan pada saat akhir hidupnya, dia tetap berpegang kepada Tuhan. Dia tidak goyah. Dia tidak meninggalkan pelayanannya. Dia tetap bertahan di situ sampai Tuhan memanggil dia. Tuhan tertarik mencari orang-orang yang setia. Jangankan Tuhan, manusia juga mencari orang yang setia. Matius 24 ayat yang ke-46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Manusia juga carian orang yang setia. Pimpinan juga cari karyawan yang setia. Hamba Tuhan, gembala juga mencari pelayan-pelayan yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Salah satu kriterianya itu adalah pelayan yang setia. Cari suami, cari istri itu salah satu kriterianya itu setia. Buat apa? Bojo ganteng, sugih tapi ora setia, nganyelno ati. Lebih baik bojo elek, melarat, setia. Mau saudara? Kok lemes saudara? Kalau bisa suami yang ganteng, sugih, setia, nah itu kriterianya. Tapi di tetangga saya ono saudara, wis elek, melarat, kasar, orang setia mana? Saya percaya di sini nggak ada. Tapi kebanyakan ada yang seperti itu. Wis elek, dia rokok, ngentutan, penyakitan, lahannya kasar, terbojone dirahani. Nah, di sini manusia saja cari yang setia. Saya percaya ketua wilayah dan sekretaris wilayah itu setia. Buktinya kemanapun pergi istrinya ikut saudara. Diikuti terus ya. Diikuti terus.
Karena setia mendampingi. Kemana suaminya pergi didampingi. Ini salah satu setia. Manusia saja cari yang setia, apalagi Tuhan. Nah, sekarang kita masuk di beberapa poin yang menjadi korban kita pada malam hari ini. Saya diberikan waktu 45 menit, saudara. Setia dalam hal apa? Yang pertama, setia dalam beribadah. Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyang telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ini Yosua sampaikan kepada bangsa Israel. Kita tahu siapa Yosua. Yosua ini adalah salah satu dari 12 utusan yang dikirim Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Tiap suku disuruh perwakilan satu orang untuk mengintai tanah Kanaan. Ada 12 pengintai pada saat itu. 10 pengintai mengatakan tanah itu memang tanah yang subur, tetapi di situ ada orang-orang enak, orang-orang raksasa. Kami melihat diri kami seperti belalang. Kita nggak bisa masuk ke tanah tersebut. Tapi Yosua dan Kaleb memang di sana orangnya besar-besar, orang-orang raksasa, tetapi bersama Tuhan kita bisa masuk ke tanah Kanaan tersebut. Dan akhirnya kita tahu bangsa Israel ini manut kepada 10 suku ini, dan mereka memberontak kepada Musa dan memberontak kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum mereka harus berputar di padang gurun selama 40 tahun. Satu hari dihitung 1 tahun. 40 tahun mereka. Sampai firman Tuhan katakan, semua orang yang berumur dalam bahasa 20 tahun ke atas, mereka semuanya akan mati di padang belantara, kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka bisa masuk ke tanah Kanaan karena dia ini hamba Tuhan yang setia. Dia yang selalu mengawal Musa. Dia yang menjadi abdi Musa. Kemana Musa pergi, Yosua ini menyertai. Dan pada saat dia masuk ke tanah Kanaan, saudara, dia katakan kepada bangsa Israel, sekarang pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Kamu pilih siapa? Apakah kepada Allahnya orang Amori, kepada berhala-berhala? Silahkan kamu pilih. Tetapi aku dan seisi keluargaku, seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Yosua tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena Yosua tahu pembelaan Tuhan begitu luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Peperangan demi peperangan dia menangkan. Pada saat dia menghadapi orang-orang yang kuat, laskar yang cukup besar, dia bisa mengalahkan karena Tuhan menyertai. Ada tanda-tanda heran yang dia alami. Tembok Yeriko yang tidak mungkin bisa dirobohkan, mereka cukup mengitari tembok itu. Dan pada hari yang ke-7 pada saat dia mengitari tembok itu, putaran yang ke-7, tembok itu roboh. Jika Yosua ini berketetapan hati, aku mau setia beribadah kepada Tuhan dan seisi keluargaku, sekalipun orang lain meninggalkan Tuhan, aku mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Saudara, hamba Tuhan tempat ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita percaya beliau sudah bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Yesus katakan, aku menjadikan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah selesai, aku akan menjemput engkau, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kerinduan hati Tuhan seperti itu, saudara, kepada anak-anaknya, kepada hamba-hambanya yang setia, supaya di mana Yesus berada, kita ada di sana. Tetapi salah satu rahasia supaya kita bersama-sama dengan Tuhan, kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kalau kita nuruti repot, saudara, nuruti sibuk, mulai isu sampai sore sampai bengi repot terus, nuruti penggawean kalau entek, saudara. Coba ibu-ibu lihat di omah,
penggawean nak ono ae. Sing umbah-umbah, sing iso teliko, sing popoke bayi, sing iki, sing masak, sing ini, bengi bapake rewel, Pak Saudara. Penggaweane akeh. Isuk tani masak, goleki blijo, bingung masak apa. Mosok masak tempe terus tahu terus. Masak tahu tempe terus sing dipaido karo bapake. Masalah maneh. Di sini nggak ada ya bapak-bapak yang suka nyerocos gitu ya? Nggak ada ya? Nggak ada, saudara. Nggak ada belas. Pegawai main duwe, bojone kesel dipae duwe. Masalah di masalah. Kalau kita tuh di pekerjaan di rumah nggak mau pekerjaan di kantor nggak ada habisnya. Tetapi marilah kita luangkan waktu untuk kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu itu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya masih ketok nomnya harus dimantu, saudara. Yang mereka belum punya mantu. Saya sudah punya mantu. Anak saya perempuan sudah nikah, saya punya mantu tahun yang lalu saya mantu anak saya. Sekarang anak saya di Surabaya dua-duanya. Jadi 3 bulan tidak pulang. Pesan saya, job boleh kamu ambil, tetapi hari Minggu itu tuh engkau beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Mau jobnya pagi, siang atau malam harus ada waktu. Sisihkan waktu beribadah kepada Tuhan. Sibuk-sibuk harus beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena itulah salah satu kunci engkau diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Beribadah kepada Tuhan. Seperti ibadah koyo wis ngono teko nang gereja ngadeg tepuk tangan puji-pujian lungguh nyemplung di duit. Nah, setelah itu nangis-nangis. Sepertinya koyo begitu saja. Tetapi di dalam ibadah itu ada kuasa yang besar. Tuhan memberkati kita, Tuhan memperhitungkan setiap jerih lelah kita. Sehingga Yosua dia sampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu, silakan pilih kepada siapa kamu beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, setia kepada Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang keempat. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Janji Tuhan kepada Daud juga kepada keturunannya. Kalau engkau taat setia kepada Tuhan, maka tahta kerajaan Israel tidak akan terputus dari keturunan. Kalau engkau taat setia kepada Tuhan, maka berkat-Mu tidak akan terputus sampai kepada anak cucumu. Berkat itu terus. Apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, itu akan menentukan hidup daripada anak-anak kita. Kalau bapak ibunya malas beribadah, kalau bapak ibunya tidak setia kepada Tuhan, bisa dipastikan anak-anaknya seperti itu. Karena ada peribahasa katakan bahwa buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Begitu bapaknya, begitu pula anaknya. Mah bicara, guru kencing berdiri, anak kencing melayu, nggak kencing berlari, saudara. Mencontoh figur bapaknya yang ada di rumah ini. Kalau bapaknya ini nggak setia kepada Tuhan, anak-anaknya itu nggak akan setia. Bapaknya seorang pemabuk, bapaknya seorang perokok, ngomong anak-anak le, kuwi aja ngerokok, le, kuwi aja mabuk. Tapi bapaknya ini pemabuk, gak akan diterima, saudara. Kita ini harus jadi contoh, kita ini harus jadi panutan di rumah, di gereja, di mana kita berada. Tadi pagi saya khotbah di jemaat kami yang kami layani. Kita ini sebagai terang dan garam. Orang itu melihat kita, orang itu memperhatikan kita.
Apakah hidup kita ini benar? Apakah hidup kita sesuai dengan kehendak daripada Tuhan? Apakah hidup kita mencerminkan Kristus? Karakter Kristus muncul dalam kehidupan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Itu yang mereka lihat. Kok ngamuk saudara? Saya kan marah-marah saudara ini. Setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan sampaikan kepada Daud, kepada keturunan, kalau engkau setia kepada Tuhan, maka keturunan tidak akan terputus dari kerajaan Israel. Yang ketiga, saudara, setia terhadap perkawinan. Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Ini biasanya saya sampaikan pada saat transaksi pranikah kepada pemuda-pemudi yang akan nikah, saudara. Salah satu kunci hidup kita, rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, setia terhadap perkawinan, setia terhadap pasanganmu, setia terhadap istri, terhadap suamimu. Kalau dalam keluarga ada sesuatu yang gak beres, ada pria idaman lain atau ada wanita idaman lain, percayalah saudara bahwa berkatnya itu akan seret. Hidup kita akan susah, hidup akan menderita. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan mencemarkan tempat tidurmu. Sebab orang yang mencemarkan tempat tidurnya, orang yang selingkuh, maaf bicara, mereka ini orang-orang sundal. Bukan saya yang mengatakan, firman Tuhan katakan. Sebab orang-orang sundal. Jadi orang yang selingkuh, orang yang punya pil, orang punya wil, dia ini firman Tuhan katakan, dia ini pesundal. Apa hukuman daripada orang yang bersundal dan berzina? Akan dihakimi Allah, akan dihukum oleh Allah. Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, dan kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka satu dan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu, dan janganlah berkhianat. Jangan berkhianat. Jangan khianati rumah tanggamu. Jangan khianati istrimu. Jangan khianati keluargamu. Karena itu kunci berkat dalam rumah tangga. Kalau usahamu ingin diberkati, usahamu lancar, setia kepada pasanganmu. Karena Tuhan melihat keharmonisan rumah tangga. Saudara, ada beberapa binatang ini, binatang yang setia. Kalau saudara lihat di Google itu, saudara ketik binatang setia itu muncul sih pertama ini anjing, saudara. Sekalipun anjing itu namanya Erwi, yang biasanya dulu orang itu suka dirica-rica. Ternyata anjing ini binatang yang setia, saudara. Bahkan anjing ini mah bicara lebih setia daripada manusia. Saya pernah lihat di YouTube atau di mana bahwa ada pemilik tuan daripada anjing ini mati pemiliknya ini, dan anjing ini tidur di kuburan tuannya itu, gak mau pergi, tidur di kuburan tuannya itu.
Saudara, apakah pernah saudara melihat ada suami atau istri yang meninggal, terus suaminya turun di kuburan sampai menisu? Ada, saudara. Saya nggak membandingkan, tapi kita melihat anjing ini binatang yang setia. Dan yang kedua, binatang yang setia itu merpati. Merpati ini dia akan setia kepada pasangannya sampai mati. Sehingga pada saat pernikahan itu dilepaskan sepasang burung merpati yang warnanya putih. Saya nggak pernah lihat pada saat ada pernikahan sing muncul ini burung unta, nggak ada, saudara ya. Burung merpati, nggak ada ini pada saat pernikahan muncul ini mentok, saudara. Apa pernikahan? Aduh, semuanya pakai burung merpati. Aku mau lain daripada yang lain. Aku mau menerbangkan mentok, nggak onok mentok, saudara. Mentok itu binatang yang nggak setia, mboknya dikawin. Mentok itu. Ya. Tapi kalau merpati itu dia setia kepada pasangannya. Sehingga saudara akan lihat ada burung darah sing diginikan itu lomba itu kan sing dicekel ini sing wedok ya saudara. Nah, si pejantannya taruh di sana, sing wedok ini, lho sing merpati jantannya langsung lari, terbang untuk ketemu dengan si ini. Gak salah pilih saudara. Sekalipun di situ merpati ini ada 10, di situ ada 10 merpati pejantan. Dia lari, dia terbang, gak keliru, mencak nemoni bujuri saudara. Tapi kadang-kadang manusia ini ono sing keliru, bujuni wong sing disasak, saudara. Miber keliru, bujuni wong. Tetapi merpati gak pernah salah. Dia tahu itu pasangannya. Merpati, dia berpunya angsa. Kita sudah tahu. Yang saya heran ini buaya, saudara. Boyo, saudara tahu boyo? Bahasa Jawa ini bajul. Ya. Tetapi yang saya heran, saudara, kenapa kok buaya ini menjadi konotasi yang jelek? Air mata buaya, gara-gara lelaki buaya, lelaki buaya darat buaya. Nah, kan dulu ada lagu seperti itu. Identik gue dasar buaya, konotasinya jelek. Tapi ternyata kalau saudara tahu, buaya itu setia kepada pasangannya. Buaya jantan kalau sudah kawin dengan buaya betina, sekalipun pasangannya itu mati, dia nggak akan kawin lagi, saudara. Itu namanya buaya. Sing jantan mati, sing wedok nggak akan rabi maneh ngelirik buaya liyane. Dia akan setia. Dia mati, dia nggak akan kawin lagi. Gak bingung, saudara. Coba lihat tetangga kita. Bojone mari mati wis bingung lirik golek ganti, saudara. Ndi mau aku ganti nih mbok iki, ganti nih bapak iki kok gak ono ya. Aku kesepian. Buaya itu nggak seperti itu. Ditinggal mati ya sudah, dia sendiri terus sampai dia mati. Sehingga kalau di Betawi itu kan ada, pada saat ada pernikahan itu kan membawa roti buaya. Jadi roti bentuknya buaya. Kok nggak kadal, saudara? Kadal kecilian, saudara. Tapi kok nggak komodo? Nah, komodo di binatang yang rakus. Kalau di Betawi itu roti buaya. Jadi roti bentuknya buaya. Sebagai lambang apa, saudara? Lambang kesetiaan. Ya. Kalau saudara punya suami, terus saudara, kamu buaya. Buaya itu binatang yang setia, saudara. Setia seperti merpati. Ya cuma orang yang nggak tahu saja, sehingga konotasinya kalau buaya itu suka mata keranjang, buaya darat, air mata buaya. Tetapi kalau kita melihat buaya itu setia kepada pasangannya. Memang dia ini kalau terhadap lawannya, saudara, kalau kepada orang, kepada binatang yang lainnya, dia ganas, ya dia menyerang, dia melindungi, dia menyerang. Tetapi kalau kepada istrinya, maksud boyo punya istri ya, kepada pasangannya dia melindungi, dia menjaga pasangannya tersebut. Dia baik kepada pasangan. Tapi kalau kepada orang yang
diganggu pasangannya, dia bisa kena. Nah, kita lihat orang-orang yang di sekitar kita. Lek karo wong liya. Nggih Bu, ya. Waduh, sopane iki sudah. Tapi lek karo bojone nang omah, kok iki? Tahu orang tak metu, orang panas ini. Madu. Anak nih, ya apa gitu tadi? Tadi bojo kok kayak gini, kayak di 10.000 kok langsung ngatur. Di 10.000 kok ngatur, gimana? Satu hari ngamuk-ngamuk kok sudah. Tapi kalau sama orang iya Bu, ada apa? Udah apa-apa aja. Api lalu berat. Kalau buahnya nggak seperti itu, saudara. Buahnya kalau pasangannya melindungi baik, tetapi kalau orang-orang yang mengancamnya, buahnya ini menerkam. Baik mana buaya sama manusia? Nanti kalau di rumah, kamu buahnya. Ini saudara. Saudara kalau nanti saudara baca di rumah, kita akan ternyata buaya itu hewan yang setia. Juga yang berikutnya itu burung hantu. Ternyata burung hantu kan burung yang medeni, yang keluarnya malam itu beri kuku. Orang takut sama burung hantu. Tetapi burung hantu itu kan pasangan burung hantu sering tetap bersama setiap saat dan bersama-sama menjaga anak-anaknya sampai dewasa. Burung hantu itu setia kepada pasangannya, setia kepada anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya itu bersama-sama. Kenapa? Karena dia yang kawin dengan dia imboke meteng, ayo digedekno bareng-bareng. Itu burung hantu, saudara. Tanggung jawab, bukan si gedekno tanggung jawab itu apa? Burung hantu betina. Sing pejabat bertanggung jawab cari nafkah untuk anak-anak ditumbuhkan bersama-sama, dirawat bersama-sama. Ayo Bu, akeh dhewe gawe anak bareng, ayo digedekne bareng. Tetapi kalau kita melihat masih ada saudara. Bapak gak gawe sing wedok ni gulung kuming boleh ini gedekne anake. Bapak keluyuran gak tahu kemana. Di media sosial kan ada di televisi. Bapaknya nggak tahu kemana, istrinya merawat anaknya, cari dia bekerja, cari nafkah, masak untuk menghidupi anaknya ini, untuk sekolahnya. Nggak tahu bapaknya kemana. Tetapi kalau kita melihat burung hantu ini setia kepada pasangannya, kepada anak-anak dibesarkan bersama-sama. Nah, ini saudara, salah satu contoh daripada kesetiaan tersebut. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, apakah kehidupan kita ini kita nggak melihat sebelah kanan kiri saya, sebelah kanan kiri kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalah saudara. Saya baru pada saat ini berkhotbah di sini. Saya nggak tahu masalah saudara di rumah. Saya nggak tahu masalah saudara yang ada di manapun saudara berada. Saya nggak kenal satu dengan yang lainnya. Tapi kalau pada sore hari firman itu datang menemplak kehidupan kita, mari kita sadar. Firman itu bukan untuk saudara saya, bukan saudara saja, tapi untuk saya yang menyampaikan firman Tuhan. Kita koreksi, kita introspeksi kehidupan kita. Apakah kehidupan saya sudah setia kepada Tuhan, setia kepada istri, setia kepada pasangan kita? Mari kita pada saat kita mengoreksi kehidupan kita. Bukan saatnya kita lihat ini firman Tuhan itu untuk si A, untuk si B, untuk kita semua Bapak Ibu. Mari hidup kita semakin harus lebih dekat kepada Tuhan. Yang keempat, setia melayani Tuhan. 2 Tawarik 34 ayat yang ke-12. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas, mereka ialah Yehat dan Obadjah, orang-orang Lewi dan Bani Merari. Sedangkan Zakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik dan seterusnya. Saudara perhatikan di sini bahwa orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia.
melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan setia. Di gereja kami nggak seperti gereja-gereja yang ada mungkin di kota sinode lain, saudara. Mereka sih melayani dikasih dikasih gaji, dikasih uang. Tetapi di tempat kami, gereja kami biasa, nggak ada satupun yang digaji. Nggak ada satupun yang kita kasih gaji. Tetapi pemuda-pemuda di tempat kami, mereka ini setia melayani Tuhan. Mereka yang ada di Sidoarjo, mereka yang ada di luar kota, saudara, pada hari Sabtu mereka datang. Mereka setia melayani Tuhan. Dan pada saat ini juga jam 5 tadi ini masih latihan untuk persiapan Natal. Tempat kami Natal tanggal 6 nanti, tanggal 6 Desember hari Sabtu. Mereka latihan. Saya tinggalkan di situ. Ada anak saya, tapi sudah saya siapkan, ada kue, ada minuman, saudara. Mereka setia melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya melihat mereka yang setia melayani Tuhan, hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka gak semakin turun tetapi semakin naik. Seperti janji daripada Tuhan, tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Karena berkat Tuhan itu terus naik, saudara, seperti matahari rembang sampai tengah hari. Itu janji daripada Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, mari pelayan pekerjaan Tuhan. Engkau sudah ditinggalkan oleh Ibu Gembala. Mari setia melayani pekerjaan Tuhan. Gereja Tuhan perlu topangan, saudara. Pemain musik, singer, dan semuanya terlibat dan pelayan. Mari kita majukan pekerjaan di tempat ini. Bukan untuk organisasi, bukan untuk GPDI, bukan untuk kami majelis wilayah, tetapi yang kita lakukan untuk nama Tuhan, untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Percayalah kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, jerih lelah kita tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan dan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Jangan hitung-hitungan kalau untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan kalau melayani Tuhan. Tuhan memperhitungkan apa yang sudah kita keluarkan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memelihara kita. Apakah balasan kita kepada Tuhan? Setia kita majukan pekerjaan di tempat ini. Dan yang kelima atau yang terakhir itu, saudara, setia memberikan persembahan. 2 Tawanin pasal 31 ayat yang 12. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya orang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Yang kelima, ukuran kesetiaan itu tidak cukup kita setia beribadah kepada Tuhan, tidak cukup setia melayani Tuhan, tetapi setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Persembahan apa yang kita persembahkan? Gereja ini perlu ini kita dukung. Persepuluhan kita kembalikan kepada Tuhan. Bukan UCE pendeta enak dikasih persepuluhan, tidak, saudara. Kita mengembalikan milik Tuhan. Persepuluhan itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Kita hidup dari yang ke-90 itu, dari 90 itu. Tuhan memberkati kita, Tuhan memuji kita. Tuhan itu Allah yang kaya, tapi Dia menuntut ketaatan kita. Orang yang setia memberikan persembahan kepada Tuhan, dia tidak semakin kurang, semakin diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Saya di wilayah sebagai bendara, saya di gereja sebagai hamba Tuhan. Kalau organisasi GPDI itu jemaat memberikan perpuluhan kepada gembala, jadi kepada saya. Saya ambil 10%-nya saya berikan kepada organisasi, kepada GPDI. Itu saya sudah lakukan mulai tahun 1997, pada saat 95 setelah saya jadi hamba Tuhan. Dan di wilayah saya nggak pernah kosong.
Di perpuluhan nggak pernah kosong dalam perpuluhan tersebut. Saya melihat Tuhan begitu luar biasa. Pada saat saya mengalami kekurangan, pada saat mengalami kesulitan, masa-masa awal kami dengan istri melayani pekerjaan Tuhan, kami nggak punya apa-apa, saudara. Televisi kecil pun saya nggak punya, sumur pun saya nggak punya. Saya harus nimba di depan punya tetangga. Sampai saya sering kali pijet karena saya kebanyakan nimba, saudara. Untuk nonton televisi itu saya harus ke rumah tetangga. Anak saya masih kecil. Saya berpikir saya cuma membayar. Opo iso tuku televisi, opo iso tuku TV, saudara. Pada saat kami bisa membeli TV 14, waduh senangnya luar biasa, saudara. Senang TV tak otong-otong, tak saya di kamar, tak saya nambah di Joko, tak saya nganu, ada tamu tak tone, saudara. Itu tahun 2000-an. Itu yang kami alami. Tetapi saya dan istri gak pernah bolong dalam memberikan perpuluhan. Pada saat kami setia, Tuhan setia memberkati. Pada saat kami taat, Tuhan memberkati kami. Sampai pada saat itu saya bayangkan bagaimana menyekolahkan anak saya. Tetapi buktinya pada saat ini saya bisa menyekolahkan anak saya Elizabeth sampai S1 di Unpar, susah nikah sekarang. Dan anak saya yang kedua kelas 3 SMA. Saya tidak pernah terlambat. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati kami dengan begitu luar biasa. Pelayanan kami di desa, ketua wilayah dan sekretaris wilayah tahu sudah masuk kampung, masuk gang lagi tempat kami. Bahkan kecamatan, orang kecamatan itu pada saat Natal, oh bikinnya no gereja kan? Gak tahu di situ ada gereja. Karena tempat kami nyelempet, saudara. Dari depan nggak kelihatan, nggak tahu kalau ada gereja. Pada suatu saat ada petugas pajak atau siapa yang datang memfoto-foto. Ini Pak gereja nih Pak. Ini gereja. Oh ini gereja kan? Gak tahu itu gereja, saudara. Karena nyelempet. Tetapi Tuhan memberkati, Tuhan memelihara hambanya. Dan saya melihat jemaat yang kami layani, mereka yang setia memberikan persembahan persepuluhan, mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Karena ini janji daripada Tuhan. Kita gak menyenangkan hamba Tuhan, gak menyenangkan organisasi, tetapi wujud ketundukan, ketaatan kita kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan, dan salah satunya inilah contoh orang yang setia kepada Tuhan. Kenapa saya bisa ngomong? Kenapa saya berani ngomong? Karena saya sudah mengalami. Istri saya ada, saudara. Kalau saya bohong, pasti saya ngomong enggak seperti itu, Pak. Enggak seperti itu. Tetapi itu yang kami alami. Disisihkan. Ini untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Sekalipun sulit, susah-susah, ojo. Ini untuk Tuhan. Harus ini untuk Tuhan. Disisihkan di rumah itu. Saya enggak pernah mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. 10% jatahnya Tuhan yang sudah untuk Tuhan. Kami hidup dari yang ke-90. Tuhan memberkati. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, telah firman Tuhan sampaikan pada malam hari ini dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, kita akan pagi berdiri. Kita akan pujikan pujian lama. Setia-setialah, setialah sampai mati. Terima
mohon hadirat Tuhan bekerja dalam diri kami, dalam hidup kami Tuhan, agar sungguh sesuai dengan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, tidak berlalu begitu saja. Kami sungguh-sungguh berubah menjadi orang-orang yang setia Tuhan. Kami sungguh-sungguh semakin setia, mengalami kemajuan dalam kesetiaan kami Tuhan, dalam setiap area kehidupan kami. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, kesetiaan kami akan mendatangkan buah, membuahkan hasil untuk kemuliaan nama Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib akan menyertai kami seumur hidup kami Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kalau mungkin ada di antara kami yang bergumul dalam kesetiaan, mungkin dalam hal memberi, mungkin dalam hal setia kepada pasangan Tuhan, atau dalam kesetiaan kepada pimpinan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau hancurkan setiap belenggu-belenggu yang mengikat kami, yang menghalangi kami untuk setia. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, pemulihan terjadi malam ini di dalam nama Yesus. Oh, segala belenggu kuasa jahat yang mengikat kami dipatahkan di dalam nama Yesus. Kami menjadi orang-orang yang sungguh setia, bahkan semakin setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu memulihkan kami pada malam hari ini Tuhan. Firman-Mu membaharui kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati juga hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, dalam pengurapan kuasa-Mu yang terus bekerja atas hamba-Mu, dimanapun berada Tuhan, di tengah-tengah sidang jemaat yang digembalakan Tuhan, sebagai bendahara wilayah dimanapun menjadi berkat. Haleluya, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami atas nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Wahyudi untuk pemberitaan firman Tuhan, supaya dikuatkan kita untuk tetap setia diri kepada Tuhan sampai Tuhan mengikuti kita masing-masing. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus wilayah untuk mengunjungi kami. Inilah keberadaan kami, umat-umat Tuhan yang ada di paling ujung utara Kabupaten Malang, karena perbatasan sama Kabupaten Mojokerto. Ini yang paling utara sekali, karena ini kita bersyukur dikunjungi kepada Jembu kami bisa mengunjungi kami kembali. Inilah keberadaan kami, gereja ini karena baru ya, gereja ini baru direnovasi tahun mulai awal pembongkaran gereja di tahun 2050, awal-awalnya COVID. Ini dikerjakan oleh semua jemaat, tidak ada yang mengerjakan dari luar, Pak. Jadi dikerjakan dari jemaat semuanya, yang mulai awal sampai akhir, ya yang buka dengan jemaat semua, tidak ada bayar tukang sepeser pun tidak ada. Karena kita cuma waktu akan pembongkaran itu ada punya kas 58 juta kas gereja. Itu kita bersyukur karena begitu luar biasa desa menyokong, terutama yang membuka dana di desa, dan diberi dana 135 juta untuk pembukaan awal. Kita mengandalkan Tuhan saja, karena itu kita lola, dan semua jemaat berkumpul baik dana baik itu sekitar hampir 800 selama 2 tahun kita renov gereja, tetapi kita masih ada PR. Mungkin tahun depan kita meneruskan untuk Pak Pastori selesai
masih 80%. Itu demikian, kita bersyukur di lebih rakyat walaupun untuk utara sendiri seperti Bapak Pendeta Wahyudi perjalanan beberapa jam dari sana sampai ke sini hampir 3 jam kan. Itu terima kasih. Demikian kita tutup kebaikan kita semua masih berdiri. Mari kita naikkan satu pujian. Dengan cukup kami mohon Bapak yang baik. Sampai kami boleh berjumpa lagi satu dengan yang lain
untuk beribadah, melayani dan memuliakan Engkau. Sekarang Bapak Ibu, mari kita tadahkan tangan kita. Sebelum pulang, terimalah berkat dari sorga, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Putra, serta pimpinan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai jemaat GPD Eklesia hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati berkata, Amin. Selamat malam Tuhan.